Selamat datang, di depan saya ada Xiaomi Pad 8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, Anda juga perlu menggeser ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda. Sisi kiri menampilkan notifikasi. Dan di sini kita mencari tombol pengalih perekam layar. Sekarang menurut saya, fitur ini sudah ditambahkan secara default, dan saya memang melihatnya di sini. Itu dia. Jadi Anda sedang mencari ikon kamera, tetapi jika Anda tidak melihatnya di perangkat Anda bisa klik tombol edit. Terkadang Anda mungkin perlu menggeser ke atas pada daftar ini jika daftarnya lebih panjang, dan di menu edit. Anda pasti akan bisa menemukan perekam layar Anda di sini. Jika belum ditambahkan, dan ketika Anda menemukannya, cukup klik tanda plus seperti yang Anda lihat, langsung saja ditambahkan. Dan selain itu, di sini Anda juga bisa menambahkan label ke semua judul ini sehingga mereka terlihat di sini. Bagaimanapun, setelah Anda melihat perekam layar, untuk pertama kalinya Anda bisa menahannya. Dan ini akan menampilkan pop-up kecil berisi opsi pengaturan. Jadi kita punya pengaturan seperti resolusi yang sudah diatur ke tingkat tertinggi yang bisa dilakukan perangkat. Itu bagus. Selanjutnya kita punya bitrate video, ini diatur ke 32. Saya rasa itu bukan pengaturan defaultnya, saya pikir 16 mungkin adalah opsi defaultnya, tapi saya bisa saja salah. Bagaimanapun, saya akan mengasumsikan bahwa 16 adalah pengaturan default, karena memang seperti itulah adanya juga di ponsel, yang juga memiliki resolusi lebih tinggi. Jadi di sini, yang saya sarankan adalah mencoba melihat bitrate mana yang cocok untuk Anda. Sekarang, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Pada dasarnya ini akan menurunkan atau meningkatkan jumlah penyimpanan yang dibutuhkan video, dan dengan begitu juga memungkinkan video memiliki lebih banyak detail. Jadi ini pada dasarnya tentang kualitas maksud saya, sesuai dengan namanya, tapi caranya sedikit berbeda dalam pendekatan terhadap kualitas. Mungkin ini berbeda dengan yang biasa Anda gunakan. Ini bukan kualitas berdasarkan resolusi, melainkan kualitas berdasarkan seberapa banyak data yang bisa direkam. Jadi sebagai contoh, jika Anda memilih sesuatu seperti 1 megabit dan mulai merekam, Anda akan mendapatkan gambar yang terlihat agak pecah saat bergerak, dan saya akan benar-benar mendemonstrasikannya. Mari kita buat juga menjadi 60. Ngomong-ngomong, bertentangan dengan apa yang Sony atau Microsoft ingin Anda percayai, 24 itu bukan sinematik. Pergi sana, menyebalkan. Anda bisa memilih 60 yang akan menjadi titik manisnya. Ini adalah salah satu yang pada dasarnya digunakan di setiap jenis platform seperti media sosial, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya, dan juga halus, jadi itu bagus. Memang 90 atau lebih tinggi akan terlihat lebih bagus, tapi mayoritas situs media sosial tetap akan menurunkannya kembali ke 60. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi saya akan tetap menggunakan yang itu. Dan pokoknya mari kita rekam dengan cepat supaya kamu bisa melihat resolusi jelek ini atau kualitas buruk ini. Jadi saya akan mulai merekam sekarang. Dan berhenti. Saya tadi sengaja menggeser antar halaman, karena disitulah kamu akan melihat efek ini paling jelas, bisa dibilang, dengan cara yang paling nyata. Jadi mari kita buka aplikasi galeri kita. Oke, sudah. Kita akan masuk ke koleksi, guys. Di koleksi, kamu akan menemukan tangkapan layar dan rekaman layar, dan itu belum semuanya. Oke, rekaman layar ada di sini, kamu tinggal pilih dan selesai. Kamu bisa melihat ini dalam gerakan sekarang. Kalau saya perbesar, ini benar-benar buruk. Dan kamu juga bisa lihat teksnya sangat aneh, seperti ini adalah teks yang tampak aneh dengan banyak artefak di sekitarnya. Dan secara umum terlihat agak kacau. Sekarang, ini bukan karena gambarnya bergerak omong-omong, ini karena bitrate-nya. Jadi kamu juga akan memperhatikan, biar saya kembali ke situ, bahwa ketika rekamannya dihentikan, sial, keren banget. Kalau saja ini bisa berhenti, kontrol di sini benar-benar buruk. Oke, jadi aku memang menggesernya sedikit ke depan, dan ini akan berpengaruh karena jika sekarang kita perbesar, kita bisa mulai melihat teks ini sekarang terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan jika aku mulai, seperti maju mundur, kamu bisa lihat bagaimana pada dasarnya
berubah dari terlihat sangat buruk menjadi menghilangkan banyak noise aneh di sekitar teks. Jadi inilah yang akan dilakukan bitrate pada rekaman layar kamu. Kalau terlalu rendah, tampilannya akan jadi pecah-pecah. Sekarang aku akan kembali ke pengaturan di sini. Aku akan menaikkannya ke angka normal, seperti 24. Aku suka menaikkan sedikit di atas default hanya untuk mendapatkan kualitas ekstra. Dan kamu akan bisa melihat rekaman yang sama, terlihat jauh lebih bagus. Selain itu, di sini juga ada pengaturan suara, jadi kamu bisa merekam mikrofon suara sistem keduanya atau tidak sama sekali. Jika kamu berencana merekam keduanya, aku sarankan untuk menggunakan headphone, earbud, atau sejenisnya, karena cara kerjanya adalah saat suara sistem direkam, itu direkam secara internal melalui perangkat lunak. Kemudian setelah direkam, suara itu akan diputar melalui speaker, dan ketika diputar melalui speaker, mikrofon bisa menangkapnya untuk kedua kalinya. Jika itu terjadi, bisa muncul efek gema yang tidak diinginkan, yang jelas bukan yang terbaik. Jadi sebaiknya kamu memang menggunakan headphone. Saya rasa mematikan suara tablet juga bisa dilakukan, begitu juga dengan volume perangkatmu. Saat ini ketika kamu merekam, volume perangkatmu sebenarnya tidak berpengaruh pada hasil rekaman karena tetap akan terekam. Bagaimanapun juga. Saya tetap gunakan sistem frame rate sebelumnya, 60 adalah pilihan terbaik. Di bawahnya ada opsi tambahan seperti tampilkan gerakan sentuh untuk merekam titik abu-abu transparan saat jari menekan layar. Saya akan mengaktifkan ini supaya kamu bisa melihat seperti apa tampilannya di rekaman. Kita punya opsi tampilkan tombol, bagian atas, dan juga kunci layar untuk mengakhiri rekaman. Dan itu saja. Jadi sekarang mari kita rekam dengan cara yang sedikit lebih normal. Saya akan mencoba mengulangi hal yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Supaya kita bisa membandingkan dengan cara yang sama lagi. Dan saya juga akan mencoba menunjukkan sesuatu yang lain kepada kamu. Jadi biasanya kita bisa membuka sebagian besar aplikasi. Jadi saya akan membuka sesuatu seperti aplikasi musik di sini. Apapun. Dan jelas ini akan terlihat. Mari kita beralih ke sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi kami tidak bisa terhubung ke server Netflix. Ayo, nah begitulah. Dan aku memang menginginkannya. Tunjukkan sekarang saat saya merekam ini, Anda dapat dengan jelas melihat ada konten yang terlihat di sini. Aku bisa melewati ini. Juga Anda bisa melihat titik ini mengikuti jari saya. Ini akan penting dan kita punya opsi masuk di sini bersama dengan banyak informasi yang jujur saja tidak ada yang peduli. Perlu diingat, saya belum masuk login. Itu akan sangat penting setidaknya menurut saya sekarang. Setelah kita selesai merekam, Anda bisa berinteraksi dengan opsi ini di sini, hentikan, dan ini akan menyimpannya. Sekarang Anda juga punya opsi untuk melihat rekaman layar Anda dengan mengklik di sini pada folder ini. Dan ini jelas ketika foldernya terbuka. Setelah Anda menutup ini, jelas akan jauh lebih mudah untuk menelusuri galeri. Dan seperti yang saya lakukan sebelumnya, koleksi, tangkapan layar, rekaman layar, tab, rekaman layar, dan disitulah letaknya. Dan ini sama saja sekarang. Saya akan menunjukkan jenis rekaman yang sama di sini. Dan Anda sudah bisa melihat tidak ada artefak sama sekali di sekitar tampilan teksnya. Memang agak sedikit buram, tapi ini mungkin karena saya benar-benar memperkecil tampilannya. Jadi, ya begitu. Sekarang, begitu saya mulai menggulir, Anda bisa lihat tidak ada apa-apa yang terjadi pada teksnya. Teksnya tetap sangat tajam di seluruh bagian. Dan juga, mari kita lihat yang satu ini. Ngomong-ngomong, ini sekarang memenuhi seluruh halaman dan masih tetap cukup tajam, bahkan di gerakan menggulir. Jadi ini pada dasarnya frame demi frame, jadi Anda bisa lihat tampilannya sekarang jauh lebih baik. Bagaimanapun, mari kita putar sisa videonya supaya Anda bisa melihat hal lain. Yang akan menjadi opsi di Android yang pada dasarnya dirancang untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Sekarang ini akan paling sering digunakan oleh aplikasi perbankan untuk mencegah segala jenis pihak jahat yang mencoba mengakses bank Anda tanpa izin atau sepengetahuan Anda melalui semacam malware yang bisa melihat layar saat Anda mengetik PIN, kata sandi, atau apapun. Dan selain itu, fitur ini juga digunakan oleh Netflix. Sekarang, Anda bisa melihat ada banner untuk masuk ke konten. Dan saya akan terus memutar ini, dan Anda tidak akan bisa melihat apapun di sini sekarang. Secara umum, ini adalah fitur yang bagus untuk aplikasi perbankan, terutama karena aplikasi perbankan memungkinkan Anda, misalnya, mengunduh PDF sebagai contoh.
Dari sesuatu yang mungkin ingin Anda rekam, seperti pembayaran yang telah Anda lakukan atau hal semacam itu. Jadi, biasanya Anda tidak akan menggunakan perekam layar untuk itu, mungkin tangkapan layar, tapi keduanya akan diblokir. Jadi dalam kasus itu, Anda tidak bisa melakukannya. Anda bisa memilih sesuatu yang memang diizinkan oleh bank, yaitu langsung mendapatkan konfirmasi dalam bentuk PDF, sebuah file yang akan mengonfirmasi pembayaran tersebut. Nah, sekarang hal ini menjadi tidak masuk akal untuk platform streaming seperti misalnya Spotify, Netflix. Seperti yang Anda lihat, ini adalah pertama kalinya aplikasi ini dibuka di perangkat tersebut. Dan saya bahkan belum masuk ke akun. Saya sebenarnya bahkan tidak memiliki akun Netflix. Belum pernah, jadi saya tidak menyetujui syarat layanannya. Aplikasi ini tidak meminta izin apapun di perangkat saat dibuka, seperti di rekaman. Tapi itu mengubah fungsi perangkat saya. Sekarang segala macam alasan omong kosong bahwa saya menyetujuinya tidak berlaku lagi karena sebenarnya saya tidak pernah menyetujuinya. Saya bahkan tidak menginstal aplikasi ini karena Xiaomi menyediakan aplikasi ini di perangkat mereka sejak awal. Jadi karena ini jelas-jelas melanggar apa yang saya anggap sebagai hak milik saya akan menyuruh Gopik untuk mengurusnya sendiri dan menunjukkan kepada Anda cara alternatif untuk merekam layar dari acara atau film apapun yang Anda inginkan. Hanya karena Gopik, Netflix, ketahuilah tempatmu. Jadi Anda ingin melanggar hak milik pribadi saya. Pada dasarnya, dengan tujuan mencegah pembajakan, saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya dengan benar atau dengan cara lain. Dan omong-omong kayak kamu, hanya untuk menegaskan kalau kamu membayar untuk ini, kamu seharusnya benar-benar punya hak untuk merekamnya. Itu benar-benar termasuk dalam penggunaan wajar. Tidak seharusnya ada aplikasi yang bisa melakukan hal seperti ini, untuk mencegahmu melakukan sesuatu yang memang ingin kamu lakukan. Dengan alasan omong kosong apapun, seperti alasan pembajakan. Sekarang, yang ilegal adalah jika kamu mendistribusikan seluruh acara misalnya, atau film yang kamu rekam, dan itu memang tidak diperbolehkan. Tapi ada undang-undang untuk itu, Netflix tidak berhak di sini. Hakimlah yang pada dasarnya bisa mencegahmu melakukan hal itu. Jadi karena itu saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukannya. Pada dasarnya untuk mengakali hal ini. Jadi kita akan pergi. Sebenarnya, agar benar-benar adil, saya tidak akan menunjukkan persis situs web mana yang harus Anda kunjungi. Saya akan mengajari Anda, cara menemukannya. Dan, ini untuk menunjukkan bahwa itu ditujukan bagi situs ini. Saat saya melakukannya, postingannya terhapus. Jika saya merekam sesuatu, mungkin ada yang menontonnya di masa mendatang. Dan situs web ini akan mati, seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi daripada seperti itu, Dennis akan mendekatinya dengan, Anda tahu, semacam ide. Alih-alih memberi Anda ikan, saya akan mengajari Anda cara memancing. Jadi bukan hanya memberi makan Anda sehari, tapi saya akan memberi makan Anda seumur hidup. Jadi salah satu situs yang saya tunjukkan tadi adalah pstream.mov. Sekarang jika saya masuk ke sini seperti yang Anda lihat, situs ini benar-benar mati. Sekarang, ini tidak masalah, karena yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya adalah, misalnya, mencari alternatif, dan tempat terbaik untuk selalu mencari hal seperti ini adalah, jelas bukan. Melalui game ini, Anda bisa pergi ke Google. Kamu adalah hal terburuk yang pernah ada. Jadi, yang sebenarnya harus kamu cari adalah melalui Reddit. Mari kita jujur saja. Orang-oranglah yang sebenarnya mencari alternatif seperti ini. Bukan AI, bukan juga artikel-artikel apapun. Jadi kalau kamu menemukannya di tempat lain, kemungkinan besar itu sampah. Kamu akan mencari orang lain yang pada dasarnya mencoba mencapai hal yang sama denganmu. Dan tempat terbaik untuk menemukan orang lain yang mencoba melakukan hal yang sama biasanya adalah Reddit. Yang mana kamu tahu masih dipenuhi bot, tapi setidaknya bisa memenuhi tujuannya. Jadi di sini kalau kita lihat, kamu akan melihat ada banyak tautan ke alternatif lain yang tercantum di sini. Nah, ini adalah daftar kecil di sini. Tergantung bagaimana kamu menulis istilah untuk mencari sesuatu. Jika benar-benar mencari lewat Reddit, kamu akan menemukan daftar yang terdiri dari, coba aku lihat, sekitar 20 situs berbeda, bahkan mungkin lebih. Dan pada dasarnya kamu punya daftar panjang berbagai situs yang semuanya mencoba melakukan hal yang sama. Jadi kamu bisa memilih mana saja yang kamu mau. Setelah itu, di sana secara gratis, kamu bisa menonton berbagai jenis acara atau video dari platform apapun. Cukup menyenangkan, kan?
Tapi hey, aku di sini bukan untuk menunjukkan cara membajak konten ini. Kita anggap saja kamu, tanda kutip, membayar langganan untuk itu. Dalam hal ini, kamu memang sepenuhnya berhak untuk melakukannya. Jadi kalau kamu mendapatkan konten ini dari tempat lain, ya itu terserah kamu. Jika platform yang kamu bayar, yang menjadi asal konten tersebut, memberikan layanan yang buruk, kamu bisa mencari yang lain. Bagaimanapun juga kamu sudah membayarnya, jadi tidak ada kerugian apapun bagi perusahaan. Bagaimanapun juga, karena konten ini akan terlihat di browser, kamu bisa merekam browser tanpa masalah. Sama seperti kamu bisa mengambil tangkapan layar di sini, yang satu ini akan jauh lebih cepat. Kalau saja aku tidak mengunci perangkat sialan itu, mari kita coba lagi. Berhasil. Aku bisa ambil screenshot browser untukmu dan melakukan apa saja di sana. Konten apapun yang dibuka tidak akan diblokir, ini sangat bagus. Jadi dari situ kamu bisa membuka, menampilkan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak tahu merekam cuplikan agar bisa kamu bagikan, yang di bawah aturan fair use kamu bisa lakukan. Kurasa kalau durasinya di bawah 30 detik atau semacamnya, atau mungkin lebih, aku juga tidak tahu pasti. Kamu perlu cek itu, tapi memang ada batasannya. Setelah itu, karena jika kamu melewati batasnya, bisa saja terkena copyright strike, atau misalnya kamu bisa kena DMCA strike atau semacamnya, jadi ingat-ingat itu. Tapi ada penggunaan wajar untuk segala jenis konten yang bisa kamu rekam dan bagikan jika kamu mau. Jadi semoga ini cukup informatif untukmu, dan hey, kalau memang bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.